Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan klon dewa asli yang pada saat ini telah bergegas dan menemukan satu bintang yang hancur. Lalu Xiao Yan yang mengendalikan klon dewa asli pada saat ini berkata bahwa penggunaan tubuh dewa asli secara berlebihan kali ini telah melampaui batas yang dapat toleransi. Hal ini pada akhirnya membawa efek samping yang begitu besar. Xiao Yan khawatir hal tersebut tidak akan hilang untuk sementara waktu. Xiao Yan hanya dapat menemukan cara untuk mencari sumber bintang-bintang dan menyerapnya untuk bisa pulih. Xiao Yan pun melihat sekeliling sebelum akhirnya Xiao Yan bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh. Xiao Yan bisa merasakan adanya energi yang begitu tipis. Xiao Yan pun bertanya, mungkinkah ini adalah energi dari bintang? Xiao Yan pun seketika menatap ke arah bawah inti dari bintang yang seharusnya mengandung energi agung, namun pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan adanya energi yang redup seolah-olah sudah lama mati. Xiao Yan pun tanpa sadar bertanya mengapa masih ada sumber energi bintang. Bersamaan dengan Xiao Yan yang memikirkannya, sumber energi bintang pada saat ini segera mengalir dari segala penjuru. Meskipun energi ini tipis, mereka semua terkasih ke arah Xiao Yan seolah-olah muncul karena kedatangan Xiao Yan. Sumber energi bintang ini juga mengalir seperti aliran udara dan datang perlahan serta menempel pada tubuh Xiao Yan. Energi ini seolah-olah menunggu Xiao Yan untuk menyerapnya. Meskipun sumber energi bintang ini tidak dapat berbicara, tetapi saat memasuki tubuh Xiao Yan merasakan adanya kebencian yang kuat dari bintang tersebut. Namun kebencian ini tidak ditujukan kepada Xiao Yan, melainkan sepertinya energi bintang tersebut meminta bantuan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera menyerap energi bintang tersebut dan bergumam bahwa karena Xiao Yan memahami niat dari energi bintang tersebut, Xiao Yan pasti akan menghabisi semua Taiksu yang menyerang. Xiao Yan akan menggunakan nyawa mereka untuk menebus dosa semua makhluk mati di dunia sensi. Xiao Yan pada saat ini memiliki tatapan muram dan ini adalah janji yang dibuat oleh Xiao Yan kepada bintang tersebut. Namun sejujurnya ini jugalah merupakan janji yang dibuat oleh Xiao Yan terhadap dirinya sendiri untuk melindungi sensi. Xiao Yan pun menggertakkan giginya sambil terus-menerus menyerap energi bintang yang tipis di sekeliling Xiao Yan. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa bintang-bintang yang hancur ini sepertinya masih mengandung sisa sumber energi bintang. Dengan menyerapnya maka seharusnya hal ini akan mampu mengembalikan tubuh Xiao Yan ke kondisi puncaknya. Xiao Yan khawatir bahwa apa yang dilakukan oleh Xiao Yan telah membuat Taiksu marah. Mereka tidak akan melepaskan Xiao Yan, tetapi meskipun begitu Xiao Yan juga ingin melihat dan ingin tahu berapa banyak Taiksu yang bisa dihabisi oleh kekuatan klon dewa asli. Mata Xiao Yan pada saat ini menunjukkan niat membunuh yang begitu kuat. Xiao Yan juga pada saat ini menyeret banyak mayat makhluk Taiksu yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan ingin mencari bintang yang jauh dari tempat bertempur sebelumnya sebelum akhirnya Xiao Yan bisa melucuti banyak Void God Armor. Selain itu Xiao Yan juga berpikir bahwa mungkin akan ada lebih banyak informasi yang bisa diambil dari mayat-mayat tersebut. Xiao Yan benar-benar tidak berniat membiarkan klon dewa asli untuk berhenti beraksi. Sementara Xiao Yan terus berurusan dengan Taiksu, Xiao Yan juga pada akhirnya membuat klon dewa asli menjadi semakin kuat. Singkat cerita, setelah Xiao Yan menyerap energi bintang, Xiao Yan terus-menerus mencari bintang dan kembali menyerap energi bintang yang ada. Xiao Yan mengumpulkan beberapa sumber energi bintang. Di antara sumber energi bintang ini akumulasi kebencian juga menjadi semakin kuat. Energi ini juga benar-benar membuat Xiao Yan menjadi semakin kuat karena ini adalah akar dari dunia. Setelah melewati banyak bintang, mata Xiao Yan juga pada saat ini menyipit karena Xiao Yan tahu bahwa posisi Xiao Yan telah cukup jauh dari pusat pertempuran sebelumnya. Xiao Yan pun menoleh ke arah mayat-mayat Taiksu yang diikat oleh Xiao Yan yang sangat mencolok di kehampaan. Xiao Yan berpikir tampaknya sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk melucuti Void God Armor.
Sementara itu di sisi lain pada saat ini kembali ke Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu yang telah sampai di ujung utara di kehampaan Laut Barat. Tempat ini tidak segelap dan sesepi seperti apa yang dibayangkan. Terdapat banyak pecahan benda yang sebagian besar berupa meteorit. Ada juga beberapa benda yang sulit dihilangkan dan ini menjadi bukti terakhir keberadaannya di dunia. Mayat beberapa makhluk raksasa juga merupakan hal yang paling spektakuler di tempat ini. Tidak ada pembusukan di kehampaan yang luas ini, namun secara bertahap mereka akan menghilang dengan kecepatan yang lambat. Melihat kondisi yang berada di sekitar klon Zuci yang dikendalikan oleh Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata bahwa dirinya memiliki sebuah pertanyaan. Yang Mulia Ratu terdiam menatap ke arah Xiao Yan seolah-olah menunggu Xiao Yan segera mengajukan pertanyaan. Xiao Yan pada akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah ada yang disebut dengan keabadian. Apakah yang disebut dengan keabadian ini merupakan sesuatu yang benar-benar abadi? Yang Mulia Ratu mengangkat kepalanya sedikit melihat kehampaan di sekitar dengan mata yang tampak mengandung cahaya bintang. Yang Mulia Ratu lanjut menjawab dengan lembut bahwa semuanya seperti yang Xiao Yan lihat. Faktanya pada saat ini sesungguhnya tidak ada yang namanya keabadian. Benda atau makhluk apapun akan kembali ke dunia yang sama ke tempat dirinya dilahirkan sebelumnya. Dirinya tumbuh dari keteraturan menjadi ketidakteraturan dan dari keberadaan hingga kehancuran. Sesuatu yang disebut keberadaan keabadian ini jika melihat sejarah dan waktu yang panjang hal tersebut benar-benar tidaklah mungkin. Meskipun dirinya tidak dapat mencapai ketinggian kekuatan yang diraih oleh Gu Zongsheng, namun secara kasar Yang Mulia Ratu masih bisa merasakan bahwa perubahan besar tak terhentikan juga telah dimulai. Xiao Yan sedikit terkejut dan menoleh ke arah Yang Mulia Ratu sementara Yang Mulia Ratu terus-menerus menjelaskan. Yang Mulia Ratu berkata bahwa jika dunia dibandingkan dengan kehidupan maka kehidupan ini akan mendekati akhir. Tentu saja perasaan ini juga mungkin tidak benar. Keadaan Sensi saat ini lebih seperti berada dalam kondisi puncaknya. Sensi telah melahirkan orang-orang kuat yang sering muncul dan jumlahnya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Yan mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Bersamaan dengan keduanya yang berbincang-bincang pada saat ini ledakan pada akhirnya seketika terjadi. Tiba-tiba getaran hebat dari Fearless Art benar-benar berguncang seolah-olah sesuatu menghantam Bahtera. Xiao Yan tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling sambil bertanya apakah yang terjadi. Ada banyak puing-puing yang pecah di sekitar tetapi tidak ada makhluk yang terlihat hidup. Tidak ada badai kehampaan di sini oleh karena itu tidak mungkin puing-puing ini tersebar dan menabrak Bahtera. Sementara itu Yang Mulia Ratu berkata bahwa perlindungan dari Bahteranya telah dirusak. Serangan terhadap Fearless Art sebelumnya benar-benar cukup kuat. Yang Mulia Ratu pada saat ini lanjut melambaikan tangannya dan segera membuat perisai pelindung. Yang Mulia Ratu terus-menerus memperbaiki kondisi pelindung Bahtera yang hancur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke sekitar dan Xiao Yan benar-benar ingin mencari siapakah yang melakukan hal tersebut. Sesaat kemudian cahaya pada saat ini melapisi Fearless dan bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan segera menemukan lokasi di mana Xiao Yan diserang dan Xiao Yan segera memeriksanya. Xiao Yan menyipitkan matanya dan bergumam bahwa ini adalah sosok tersebut. Ini adalah sosok yang menyerang mereka dan jika dilihat dari sisa fluktuasi kekuatan ini kekuatan tersebut adalah guntur. Xiao Yan seketika terkejut sementara Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu berkata bahwa dirinya mendengar bahwa sumber kekuatan yang ada jauh di utara merupakan guntur ekstrim peringkat kedua. Guntur ini sangat cepat tetapi dirinya tidak menyangka bahwa kecepatannya benar-benar tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Xiao Yan juga pada saat ini mengertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini kembali melihat ke sekitar. Xiao Yan lanjut bergumam mungkinkah hal ini berarti mereka telah memasuki wilayah dari jantung guntur.
Xiao Yan masih terus menatap ke arah kehampaan dan mencoba menangkap jejak guntur tersebut dengan mata telanjang, namun pada saat ini situasinya benar-benar sangat sunyi sebelum akhirnya tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Ledakan ini terus-menerus menimpa Fearless Art dengan Xiao Yan yang masih belum bisa menemukan keberadaan guntur tersebut. Xiao Yan benar-benar terkejut karena kecepatan guntur ini benar-benar di luar nalar Xiao Yan. Selain itu suar guntur ini juga benar-benar sangat sunyi dan sangat senyap. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas melihat bahtera yang pada akhirnya pada saat ini semakin lama semakin kuat. Dengan kekuatan dari Yang Mulia Ratu Bahtera pada saat ini tampaknya tidak mungkin bisa dihancurkan oleh guntur tersebut. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan segera bergumam untungnya tidak ada badai kehampaan, jika tidak maka dengan kekuatan guntur ini akan sangat sulit untuk bisa menahannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit menghela nafas, Yang Mulia Ratu lanjut berkata bahwa sepertinya tidak seperti itu. Jika Xiao Yan memperhatikan ke depan maka Xiao Yan akan melihat adanya badai super yang terjadi. Xiao Yan seketika menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Yang Mulia Ratu dan Xiao Yan pada saat ini sedikit ternganga. Xiao Yan hanya bisa tersenyum masam dan bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berkata dengan lembut agar mereka jangan takut. Hanya ada satu cara untuk menghadapinya dan mereka akan membiarkan alam mengambil tindakan. Xiao Yan juga masih merupakan reinkarnasi yang mulia dan keberuntungan akan membantu Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit mendengar apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia Ratu. Sementara itu Yang Mulia Ratu berkata Xiao Yan sebaiknya percaya kepada dirinya sendiri. Ini hanyalah badai dan Xiao Yan tidak perlu menakutinya. Selain itu Yang Mulia Ratu juga berpikir mungkin guntur ini hanya menyerang pada objek yang bergerak. Jika mereka pada saat ini tidak bergerak sepertinya tidak akan menyerang mereka. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus bersikap apa. Xiao Yan lanjut bertanya mungkinkah mereka akan menghadapi guntur dan badai pada saat yang bersamaan. Jika begitu permasalahannya bisakah mereka benar-benar berhasil melewati badai? Yang Mulia Ratu mengangkat bahu dan berkata apakah Xiao Yan akan tahu jika Xiao Yan tidak mencobanya? Pada akhirnya saat berikutnya Xiao Yan hanya bisa meminta Yang Mulia Ratu membawa bahtera memasuki badai. Bahtera terus-menerus melesat maju mengikuti arus dari badai kehampaan. Bersamaan dengan hal tersebut kekuatan guntur juga terus-menerus membombardir Fearless Art. Kekuatannya semakin kuat dan intensitas serangannya juga semakin sering. Hal ini tampaknya berpengaruh akibat kecepatan pergerakan bahtera yang semakin meningkat. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya berkata kepada permaisuri bagaimana jika mereka pada saat ini tetap diam. Bagaimana jika mereka pada saat ini mengikuti pergerakan badai ini saja? Bagaimana jika mereka pada saat ini menyerah untuk bergerak maju? Yang Mulia Ratu tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka mereka bisa mencoba hal tersebut. Yang Mulia Ratu pun menghentikan pergerakan Fearless Art dan Fearless Art pada saat ini segera bergegas mengikuti arus badai. Bersamaan dengan hal tersebut intensitas dari serangan guntur juga pada saat ini seketika menghilang. Xiao Yan pun bergumam benar saja guntur benar-benar tidak lagi menyerang bahtera. Tampaknya hanya dengan cara ini mungkin bagi mereka untuk bisa menghindari serangan guntur tersebut. Namun resikonya pada saat ini mereka sama sekali kehilangan arah dan tidak terkendali. Mereka benar-benar tidak tahu kemanakah badai akan membawa mereka pergi. Mungkinkah mereka akan berakhir di posisi yang lebih jauh atau bahkan benar-benar lebih dekat dari ujung luar utara. Tidak lama kemudian turbulensi bahtera berangsur-angsur berhenti dan badai super melemparkan bahtera tersebut. Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu pada saat ini akhirnya berhenti di kehampaan yang penuh dengan puing-puing.
Xiao Yan menghela nafas dan bergumam bahwa mereka benar-benar beruntung karena bisa selamat. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini berkata seharusnya tempat ini bukanlah tempat yang ingin mereka tuju. Dari peta bintang sepertinya jaraknya sudah agak jauh dari tempat mereka berasal. Meskipun salah setidaknya mereka pada saat ini bergerak maju. Meskipun mereka pada saat ini tidak memiliki lokasi pasti tetapi mereka masih bisa selamat. Xiao Yan juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata jika begitu permasalahannya mereka pada saat ini hanya bisa menyerahkan semuanya kepada badai. Biarkan badai pada saat ini membawa mereka menemukan di mana lokasi jantung guntur berada. Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan segera mengikuti pergerakan Xiao Yan. Namun sebelum mereka kembali memasuki badai super, Xiao Yan melihat puing-puing bahtera dan Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan mengenali reruntuhan bahtera yang tampak seperti bahtera milik Chang Yuhua. Xiao Yan pun bertanya-tanya mungkinkah Chang Yuhua mendapat masalah setelah masuk ke sini. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini akhirnya memutuskan untuk segera bergegas kembali memasuki badai super. Begitu bahtera memasuki badai super, serangan guntur yang sebelumnya menghilang kembali terjadi. Yang Mulia Ratu juga pada saat ini kembali menghentikan pergerakan bahtera dan mereka hanya mengikuti aliran dari badai. Tidak lama kemudian badai super pada akhirnya kembali melemparkan Fearless Art keluar. Setelah bahtera ini stabil, kekuatan hisap yang kuat menarik bahtera tersebut ke dalam kekacauan. Yang Mulia Ratu melihat sekitar dan bergumam bahwa mereka kembali beruntung. Sepertinya mereka juga pada saat ini berada di tempat yang tepat. Xiao Yan pun seketika melihat ke arah ruang yang di sekitar yang tidak lagi kosong. Ruang di sini tampak dipenuhi dengan kekacauan. Xiao Yan lanjut bergumam apakah masih ada ruang di ujung utara. Bersamaan dengan hal tersebut bahtera juga pada saat ini terus bergerak maju dan tanda-tanda pertempuran muncul di sekitar. Yang Mulia Ratu berkata bahwa ada sisa fluktuasi aura di sini dan sepertinya hal ini terjadi belum lama. Jika mereka ingin terus bergerak maju mereka pada saat ini harus meninggalkan bahtera. Ruang di sini tampaknya tidak dapat menahan fluktuasi energi yang kuat dari bahtera. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu, Xiao Yan yang sedang duduk memejamkan mata di dalam sebuah ruangan segera membuka matanya. Xiao Yan lanjut berdiri dan bergegas keluar bahtera menemui Yang Mulia Ratu. Selanjutnya Xiao Yan segera bergabung dengan klon Zuchi sebelum akhirnya menatap ke arah jauh di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan keduanya segera keluar dari bahtera. Selanjutnya Yang Mulia Ratu mengangkat tangannya dan Fearless seketika berubah menjadi ukuran yang sangat kecil. Yang Mulia Ratu segera menyimpan bahtera Fearless sebelum akhirnya keduanya pada saat ini melesat. Begitu mereka memasuk ruang ini Xiao Yan dan Ratu mendengar suara desisan yang merupakan kilatan listrik. Xiao Yan pun segera berteriak agar mereka pada saat ini berhati-hati. Begitu Xiao Yan selesai berbicara cahaya terang pada saat ini muncul di mata Xiao Yan. Pada saat ini guntur surgawi penghancur kehampaan Xiao Yan tiba-tiba berkeliaran di tubuh Xiao Yan. Tidak lama kemudian Xiao Yan tiba-tiba bergerak maju dan seutas guntur meraung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar membuka mulutnya dan menelan guntur tersebut dalam satu tegukan tanpa ragu. Suara ledakan dengan guntur yang teredam pada saat ini meledak di dalam tubuh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain sepertinya guntur sama sekali tidak pernah menyerang Yang Mulia Ratu. Bersamaan guntur yang ditelan oleh Xiao Yan, sosok Xiao Yan juga pada saat ini terlempar cukup jauh. Xiao Yan tampak seolah-olah dipukul keras di jantungnya sebelum akhirnya Xiao Yan dan menstabilkan sosoknya. Bersamaan dengan hal tersebut petir berguncang keluar dari tubuh Xiao Yan dan menyapu dengan liar. Puing-puing yang berada di sekitar pada saat ini langsung dihancurkan oleh kekuatan guntur. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini bisa merasa bahwa segel bintang dewa asli berkedip di antara alis Xiao Yan.
Xiao Yan menjilat bibirnya dan Xiao Yan pada saat ini merasa sangat bersemangat. Xiao Yan benar-benar sangat senang karena guntur ini benar-benar memiliki efek untuk membangun tubuh. Walaupun semuanya adalah guntur tetapi sifat-sifat mereka tetap berbeda. Ketika tubuh Xiao Yan bertemu dengan energi yang belum pernah ditahan sebelumnya, Xiao Yan tentu saja akan mengalami reaksi ketahanan terhadap tekanan. Selain itu, setelah Xiao Yan menelan jantung guntur Phoenix, Xiao Yan juga tubuhnya telah bergabung dengan esensi dan darah dewa asli. Energi dan darah di tubuh Xiao Yan sudah memiliki kekuatan dari dewa asli. Hanya saja pada saat ini simbol bintang di antara alis Xiao Yan belum sepenuhnya mengeras. Xiao Yan pun mengesampingkan permasalahan ini dan Xiao Yan segera kembali bergerak. Xiao Yan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sambaran petir yang kedua. Petir ini benar-benar tampak cepat dan tampak halus. Tubuh Xiao Yan pada akhirnya kembali dipenuhi dengan kekuatan guntur. Dua jantung guntur pada saat ini dilonjakkan oleh Xiao Yan di tengah-tengah tubuh Xiao Yan yang telah mencapai tingkat keabadian. Dengan perlindungan ini Xiao Yan pada akhirnya tanpa ragu segera menelan lesatan guntur kedua. Seluruh ruang bergema dengan suara ledakan guntur. Kali ini Xiao Yan hanya sedikit mundur dan Xiao Yan tidak lagi mengalami kerugian. Guntur juga pada saat ini dengan cepat terserap masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa efek menempa tubuh ini seharusnya akan bisa terlihat setelah 5 telanan guntur pertama. Selain itu, meskipun kecepatan dari guntur ini sangat cepat tetapi kekuatannya jauh lebih lemah daripada apa yang Xiao Yan bayangkan. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas karena sedikit kecewa terhadap jantung guntur tersebut. Terlebih lagi bentuk guntur yang dilihat oleh Xiao Yan ini juga sangat aneh. Guntur ini tampak setipis benang sutra dan kecepatannya sesuai dengan namanya. Guntur ini memiliki kecepatan yang sangat cepat sehingga akan sulit bagi seseorang untuk bisa menghindar dan bereaksi. Mata Xiao Yan bersinar terang dan Xiao Yan kembali bergumam jika Xiao Yan bisa menaklukkan guntur ini maka itu akan menjadi metode yang sangat bagus dalam pertempuran. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini bersemangat, Yang Mulia Ratu di sisi lain tampaknya telah mengganti pakaiannya dalam waktu singkat. Sosoknya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa sepertinya ada fluktuasi aura di depan mereka. Xiao Yan pun mengangguk dan dengan gerakan tubuhnya Xiao Yan bersama dengan Yang Mulia Ratu segera bergegas menuju bagian terdepan area terpencil. Semakin Xiao Yan melangkah maju semakin banyak guntur yang pada saat ini ditelan oleh Xiao Yan. Guntur ekstrim ini juga tidak mengandung banyak kekuatan energi sehingga tidak akan dapat membahayakan Xiao Yan sama sekali. Bersamaan dengan Xiao Yan yang terus-menerus menelan guntur, semakin banyak busur listrik yang pada saat ini mengelilingi tubuh Xiao Yan. Setelah beberapa saat melakukan perjalanan pada akhirnya keduanya pada saat ini segera berhenti. Apa yang ada di hadapan mereka merupakan pemandangan yang begitu mengejutkan. Awan tebal dan suram sepertinya terhubung dari langit ke tanah dengan guntur yang deras yang bergema di udara. Guntur yang lebat ini juga membentuk seperti gerbang dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan juga melihat adanya beberapa sosok di luar gerbang guntur dan sepertinya menunggu sesuatu. Sementara itu di depan dari gerbang guntur ada belasan sosok yang terlihat mengambang. Ada seorang pria parubaya di antara mereka. Ada juga sesosok dengan mahkota emas di kepalanya dan sosoknya tampak merupakan seorang pemimpin. Sosok bermahkota emas bertanya kepada pria parubaya apakah dirinya tidak tahu caranya masuk. Pria parubaya itu pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya hanya tahu tempat ini. Dirinya pernah ke sini sebelumnya secara kebetulan, namun tidak mungkin untuk memasukinya dengan kekuatan yang dirinya miliki. Oleh karena itu dirinya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya masuk. Pria bermahkota emas seketika sedikit menyipitkan matanya sebelum akhirnya menatap ke arah pria parubaya.
Sosoknya seolah-olah tidak mempercayai perkataan dari pria paruh baya tersebut. Sosoknya lanjut berkata bahwa secara logika mustahil bagi si pria paruh baya untuk datang ke tempat seperti ini dengan kekuatannya. Dirinya tidak akan dapat menahan Guntur di sini dan sepertinya dirinya pasti menyembunyikan sesuatu. Jika dirinya tidak memberitahunya maka dirinya hanya bisa mencari jiwa si pria paruh baya. Sosok pria paruh baya tampak bergetar dan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu. Sosoknya lanjut terdiam karena dirinya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Selanjutnya pria bermahkota emas mengangkat kepalanya dan menatap ke arah gerbang Guntur di depan. Sepertinya dirinya telah mencoba beberapa kali dan tidak bisa memasukinya sama sekali. Pria bermahkota emas itu pun mengerutkan kening dan dirinya tampak masih tidak mempercayai perkataan pria paruh baya. Matanya menjadi gelap dan sosoknya pada saat ini hendak segera melakukan pencarian jiwa. Namun pada saat ini suara menderu seperti ledakan menggelegar datang dari udara. Hal ini langsung menarik perhatian semua orang. Mereka semua menoleh ke belakang dan melihat dua lesatan pelangi yang datang. Salah satu dari sosok tersebut tampak seperti dipenuhi dengan guntur dan memancarkan busur listrik. Pria bermahkota emas pun bergumam sebenarnya ada orang lain yang datang. Sesosok pada saat ini mendekati pria bermahkota emas dan mulai berbisik dengan suara rendah. Sosoknya bertanya apakah komandan ingin mengenakan Void God Armor. Pria bermahkota emas menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa untuk ini dirinya tidak perlu. Selain itu sebaiknya mereka jangan mengungkapkan identitas mereka. Begitu selesai berbicara pria bermahkota emas mengira kedua sosok tersebut akan berhenti. Sosoknya segera menangkupkan tangannya ke arah dua sosok yang melesat. Namun ternyata dua lesatan pelangi ini sama sekali tidak berhenti dan terus terbang bergegas menuju gerbang Guntur. Kecepatan keduanya juga sangat cepat dan si pria pada saat ini sedikit ternganga. Dirinya hanya bisa melihat ke arah dua sosok yang sama sekali tidak melambat. Dua sosok ini pada saat ini benar-benar langsung menuju masuk ke dalam gerbang Guntur. Wajah pria bermahkota itu pun seketika membeku dan sosoknya pada saat ini segera mengambil tindakan. Sosoknya juga melesat berubah menjadi kilatan pelangi dan bergegas menuju ke arah gerbang Guntur. Begitu sosoknya menyentuh gerbang Guntur ledakan pada saat ini seketika terjadi. Sosoknya juga kembali terlempar mundur dengan penampilan yang terlihat menyedihkan. Wajah pria bermahkota emas pun muram ketika dirinya bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Sosoknya dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Baru saja dirinya dengan jelas melihat dua sosok memasuki gerbang Guntur. Tidak ada efek yang mereka terima tetapi mengapa dirinya pada akhirnya terlempar mundur. Jelas ini bukan pertama kalinya pria bermahkota emas mencoba untuk memaksa masuk. Selain itu alasan mengapa dirinya begitu marah sehingga ingin melakukan pencarian jiwa adalah karena dirinya selalu gagal. Sosoknya pada akhirnya dengan marah segera mundur dan mulai mengulurkan telapak tangannya. Sosoknya mengarahkan telapak tangannya ke arah pria paruh baya yang tidak mengambil tindakan. Pria paruh baya hanya bisa berteriak bahwa dirinya telah mempertaruhkan nyawa untuk membawa Tuan ke sini. Mengapa pada akhirnya Tuan harus menghabisinya? Si pria pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi karena jika jiwanya dicari maka jiwanya akan rusak parah. Sosoknya tapi hanya bisa pasrah dan bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini seketika datang dari sosok yang bercokol di atas gerbang Guntur. Xiao Yan pada saat ini segera berteriak agar si pria bermahkota emas untuk menunggu sejenak. Pria paruh baya seketika memandang ke arah udara di mana dua sosok melayang di atas gerbang Guntur. Begitu melihat sosok Xiao Yan matanya pada saat ini tiba-tiba bersinar. Pria paruh baya itu pun mengungkapkan kegembiraan dan bergumam ternyata Tuan telah berada di sini. Pria paruh baya yang ditangkap ini ternyata adalah sosok Chang Yuhua yang dicari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan yang telah memasuki gerbang Guntur sesungguhnya telah merasakan aura dari sosok-sosok ini.
Xiao Yan juga merasakan kehadiran dari Chang Yuhua dan inilah yang memutuskan Xiao Yan untuk kembali. Sementara itu di sisi lain pria bermahkota emas pada saat ini segera menghilangkan ekspresi suram di wajahnya. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan sambil tersenyum dan bertanya, bisakah saudara memberitahu bagaimana cara memasuki gerbang guntur? Si pria pada saat ini seketika mengerutkan kening karena diduga mata Xiao Yan tidak pernah tertuju pada pria bermahkota emas. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menatap ke arah Chang Yuhua dan Xiao Yan mulai berbicara dengan dingin. Xiao Yan pada saat ini meminta Chang Yuhua untuk mendekat. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan akan membawa orang ini pergi. Mendengar hal tersebut senyum di wajah pria bermahkota emas pada saat ini seketika membeku. Sosoknya lanjut berkata bahwa sepertinya saudara bercanda. Dirinya telah menangkap orang ini terlebih dahulu. Dirinya khawatir tidak pantas bagi saudara untuk merebutnya seperti ini. Xiao Yan pada akhirnya menyipitkan matanya dan suara berat Xiao Yan segera keluar. Xiao Yan bertanya apakah si pria baru saja berkata bahwa dirinya menangkap pria tersebut. Begitu selesai berbicara Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera mengambil satu langkah ke depan. Selanjutnya jejak kaki besar segera mengembun di udara membawa angin kencang yang menakutkan. Jejak kaki ini pada akhirnya segera meraung ke arah pria bermahkota emas. Pria bermahkota emas itu pun seketika terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan langsung menyerang mereka hanya setelah mendengar beberapa kata tanpa spekulasi. Belasan sosok juga pada saat ini segera bergegas bercokol di belakang si pria. Mereka segera menggerakkan tangan masing-masing dan cairan hitam segera melapisi tubuh mereka ketika mereka menggunakan Void God Armor. Xiao Yan tampak tidak terkejut karena Xiao Yan sebenarnya telah mengetahui identitas mereka. Terkecuali pria bermahkota emas di kepalanya, sosok-sosok lainnya tidak memiliki jiwa. Ini juga merupakan salah satu alasan Xiao Yan memutuskan untuk kembali keluar. Xiao Yan menatap ke arah belasan sosok di belakang si pria yang semuanya mengenakan Void God Armor. Identitas mereka tidak diragukan lagi dan mereka adalah orang-orang dari Taiksu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan barulah pada saat ini Xiao Yan menatap ke arah pria bermahkota emas. Xiao Yan teringat bahwa ketika Xiao Yan di alam sejati Xuan Yin, Xiao Yan telah bertemu banyak komandan Taiksu tetapi tidak peduli sekuat apapun mereka tidak pernah memiliki jiwa. Dengan komandan tersebut memiliki jiwa maka berarti akan ada kesempatan bagi Xiao Yan untuk mencari jiwanya. Dari ingatan sosok tersebut Xiao Yan mungkin akan dapat mempelajari lebih lanjut tentang pengaturan Taiksu di Sensi yang sedang menangkap para Tobrut.